orangnya yang jelek. Sekarang disebarkan di mana-mana Islam teroris. Ada orang ngebom, katanya Muslim. Ada orang begini, katanya Muslim. Padahal teroris itu bukan orang Islam. Teroris itu banyak orang-orang di luar Islam. Pembunuhan di Eropa hampir sebulan sekali dengan ledakan mobil, ledakan ini. Kenapa mereka tidak menyebut agama mereka teroris? Tapi kenapa orang Islam sebut teroris? Nah, inilah kadang-kadang yang menuduh orang Islam, ya orang Islamnya sendiri. Kadang-kadang orang Islamnya sendiri. Maka oleh karena itulah, kita jadilah umat Islam yang bersyukur bahwa kita menjadi orang Islam. Yang kedua apa? Tarkul khauf ala dihabil iman. Yang bisa menghilangkan iman, kalau di dalam hati kita sudah tidak ada khawatir kalau iman kita bakal hilang. Hati-hati, iman ini lebih cepat datangnya, lebih cepat hilangnya. Sampai dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Di saat kita duduk di majelis baca maulid, baca ratib, di dalamnya ada kalimat thayyibah la ilaha illallah, iman kita bertambah. Kita dengarkan saran-saran nasihat dari guru-guru kita, iman kita bertambah. Nanti kalau sudah keluar, kita sudah tidak ada lagi hubungan dengan majelis, tidak ada hubungan dengan pengajian, mungkin iman kita hilang. Begitu imannya hilang, matinya datang. Apa yang kita mau bawa? Saudara-saudara hadirin, saya mau tanya, yang mematikan kita siapa kira-kira? Siapa yang mematikan kita? Yang menentukan kita mau mati besok, lusa, atau sekarang siapa kira-kira? Tapi herannya orang gak takut kepada Allah. Orang lebih takut dengan orang yang dianggap jawara, dianggap preman, dianggap bawa golok, dianggap orang yang sadis. Orang sadis belum tentu mematikan. Bahkan yang sadis yang dimatikan oleh yang tidak sadis. Tapi yang pasti mematikan kita Allah. Orang mati zaman sekarang ini gak perlu sakit. Saya tadi mau berangkat ke tempat ini, makanya saya agak telat. Ada tetangga saya seorang perempuan, usianya gak begitu tua. Sore masih bawa motor, ya, bawa motor mau beli keperluannya mungkin. Begitu masuk rumahnya mau maghrib, masuk ke kamar mandi mau mandi, karena dia mau sholat maghrib, terpleset meninggal. Meninggalnya maghrib, isya sudah dikubur. Nah kita juga begitu. Siapa di antara kita yang bisa memastikan bahwa kita sampai subuh? Belum tentu. Mungkin pulang, meninggal, dimandikan, mungkin subuh sudah dikubur. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu, kalau kita yakin percaya Allah yang bakal menentukan kematian, jangan coba-coba berani kepada Allah. Jangan coba-coba berani kepada Allah. Ya, jangan coba-coba menghina agamanya Allah. Jangan coba-coba menghina kitabnya Allah. Jangan coba-coba menghina syariatnya Allah. Jangan coba-coba menghina kekasihnya Allah, yaitu Nabi Muhammad. Jangan coba-coba kita membenci orang yang dicintai oleh Allah, yaitu para ulama dan para aulia. Kenapa? Kalau sudah Allah marah, wassalam, sudah tidak ada ampunnya, saudara. Ini baru cerita dunia, belum cerita di alam kubur, belum cerita nanti di yaumil mahsyar. Belum masuk kubur saja kita sudah kasus dengan malaikat. Emang enak orang dicabut nyawa? Emang enak orang meninggal dunia? Makanya kalau ada yang meninggal dunia, saya pesan, jangan coba-coba bercanda, tertawa di area rumah jenazah. Ini saya sering lihat nih, kalau nengokin orang meninggal takziah, di depan ketawa-ketawa, merokok. Itu mayat marah, saudara tadi. Saya kasih contoh, antum lagi sakit gigi, nyut-nyutan, tetangga antum ribut, rame. Apa kata antum? Apa yang ada dalam hati antum? Ya Allah, lu jangan kurang ajar, gua lagi sakit. Mayat juga begitu. Cuman kita gak mendengar. Mereka teriak marah, ya Allah, lu gak tahu gua lagi kesakitan. Sakitnya dicabut nyawa ini 1000 tahun belum hilang. Lu gak tahu gua bakal ngadepin kubur. Lu gak tahu gua bakal ngadepin munkar wa nakir. Lu gak tahu besok gua bakal dimandiin. Lu gak tahu besok gua bakal disolatin. Lu gak tahu gua bakal dipendem. Sedangkan kamu enak-enakan di rumah saya dengan ngopi-ngopi, dengan ngerokok-ngerokok, dengan dalil takziah atau bela sungkawa, padahal kalian tidak punya perasaan, tidak memikirkan sakitnya aku. Itu mayat, saudara.
Makanya orang tua-tua kita, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, para habaib, para ajengan, para kiai, kalau ada yang meninggal, di tempat mayit itu disiapin Quran, disiapin Yasin, disiapin tasbih. Begitu masuk, yang mau baca Quran silakan sekian juz, yang mau baca surat Yasin pun silakan, yang mau zikir silakan. Yang penting bikin mayit itu senang. Saudara, orang meninggal itu cuma nggak bergerak, hidup sebetulnya, hidup. Antum datang ngomong apa dia tahu. Makanya dianjurkan kalau kita datang melihat jenazah, tolong disenangkan jenazah, bisikan, fulan, tenang, insya Allah kamu jadi ahli surga, insya Allah kamu diampuni oleh Allah Ta'ala. Jangan takut, ini sudah menjadi ajalmu, ini sudah menjadi takdirmu. Kamu meninggal dunia, tapi kamu nanti bakal disenangkan. Bagaimanapun kamu pernah beramal soleh, bagaimanapun Allah sudah ngampuni dosa kita, itu mayit senang.